salam jumpa anak-anak. Ya, bertemu lagi bersama Paman Sam. Tentu di acara kesayangan anak-anak, juga acara kesayangan Paman Sam. Apa itu? Anak kreatif. Ya, anak kreatif beberapa episode yang lalu Paman Sam sudah memberikan berbagai macam pengetahuan tentang karya kreatif, tentang cerita, tentang dongeng, tentang cerita pendek, kemudian puisi, bagaimana cara membaca puisi, bagaimana cara memahami puisi, kemudian bagaimana cara membaca dongeng, kemudian membaca cerita pendek, ya pokoknya semua yang berhubungan dengan sastra, utamanya sastra anak-anak, Paman Sam sudah banyak memberikan pengetahuan kepada anak-anak. Nah, sekarang anak-anak, di episode ini Paman Sam akan memberikan satu pengetahuan baru, yaitu tidak lepas dari sastra, tetapi sekarang ada perpaduan antara sastra dan seni rupa. Apa itu? Yaitu cergam, cerita bergambar, atau biasa anak-anak orang-orang menyebutnya komik. Nah, boleh saja komik, bisa cergam, bisa. Kemudian macam-macam, komik dan cergam itu macam-macam. Ada cergam yang bersambung, ceritanya bersambung. Jadi cergamnya, cerita bergambarnya atau komiknya itu bersambung. Biasanya penerbit-penerbit majalah atau koran itu biasanya menerbitkan satu cerita dalam media koran berupa komik, berupa cergam, tetapi bersambung. Ada juga komik yang utuh satu buku, misalnya satu buku seperti ini, satu buku isinya komik, ceritanya dari awal sampai akhir tuntas, tamat. Ada lagi cerita bergambar atau komik seri. Nah, komik seri ini biasanya satu buku isinya bermacam-macam judul, tapi serinya sama. Nah, ini nanti Paman Sam akan membacakan cergam yang seri. Nah, biasanya kalau cergam seri di media seperti yang Paman Sam katakan tadi itu bersambung, tetapi tidak bersambung ceritanya, bersambung serinya. Nah, macam-macam adik-adik, anak-anak. Jadi ini pengetahuan baru bagi anak-anak, cergam atau komik, cerita bergambar. Nah, kali ini Paman Sam akan mengambil cergam seri. Paman Sam dapat di Pasar Loak juga ini. Serinya adalah Paman Kiko, Husin, dan Asta. Nah, itu serinya anak-anak. Serinya adalah, ingat-ingat ya, nanti bisa membedakan antara seri dan judul. Serinya adalah Paman Kiko, Husin, dan Asta. Nah, sekarang judulnya Paman Sam mengambil judul Topeng. Nah, ceritanya tentang topeng. Bagaimana ceritanya? Ya ikuti saja anak kreatif ini. Cergam. Oh, seperti ini cergam. Jadi ada cerita, ada gambar, kemudian ada ceritanya, ada narasinya. Biasanya juga komik atau cergam itu ada yang dialognya atau narasinya berupa balon. Nah, ini contohnya. Nah, balon itu adalah ini yang bulat-bulat di atas gambar itu balon namanya. Balon gambar. Nah, ini menunjukkan siapa yang berbicara, siapa yang menjawab, siapa yang bertanya, siapa yang bercerita. Nah, ini komik atau cergam. Nah, sekarang Paman Sam akan bercerita tentang topeng seri Paman Kiko, Husin, dan Asta. Paman Sam baca ya. Husin dan Asta asik bermain bola di jalan. Wah, di jalan anak-anak bisa membayangkan
seperti pengetahuan kemarin, ketika membaca apapun, anak-anak harus bisa mengembangkan imajinasi. Ketika membaca, Husin dan Asta asik bermain bola di jalan. Wah, sudah bisa membayangkan jalannya bagaimana, kok bisa dipakai untuk bermain bola. Nah, itulah mengembangkan imajinasi. Husin dan Asta asik bermain bola di jalan. Tiba-tiba, main bola jangan di tengah jalan, bahaya, kau bisa ditabrak orang, tegur seorang bapak. Nah, ketika Husin dan Asta bermain di jalan, ada orang lewat. Orang lewat ini langsung menegur, main bola jangan di tengah jalan, bahaya, kau bisa ditabrak orang. Nah, tegur seorang bapak. Wajahnya terlihat galak, tapi kuk. Asta mengenalinya. Nah, Asta ini adalah seekor anjing, anak-anak. Jadi Paman Kiko, Husin, dan Asta. Asta ini seekor anjing. Nah, ketika ada bapak-bapak yang menegur Husin dan Paman Kiko, nah ini bapak menegur, Asta langsung menggonggong, kuk. Nah, Asta mengenalnya. Nah, ditarik ujung celana bapak itu, ditarik oleh Asta. Nah, gitu. Nah, terus bagaimana kelanjutannya? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih tetap di Anak Kreatif. Kita lanjutkan cerita cergam seri yang Paman Sam bacakan. Yaitu apa? Masih ingat? Seri apa? Betul sekali. Seri Paman Kiko, Husin, dan Asta. Judulnya apa? Topeng. Nah, ya, tadi ketika si Paman Kiko dan Husin bermain bola di tengah jalan, tentu saja itu sangat membahayakan. Itulah sebabnya ada seorang bapak yang kebetulan lewat, langsung menegur, jangan bermain di jalan, jangan bermain bola di tengah jalan, itu sangat berbahaya. Nah, Asta menggonggong, kuk. Rupanya Asta mengenal orang tersebut, bapak tersebut. Ditariknya ujung celana bapak itu. Asta, jangan gigit celana baruku, teriak bapak itu. Paman ya, seru Husin. Nah, ternyata si Husin tahu, ternyata itu adalah paman. Topeng ini bagus ya, ku beli di pinggir jalan. Paman Kiko membuka topengnya. Nah, Paman Kiko membuka topengnya. Nah, dikira tadi adalah seorang bapak yang sedang lewat. Ternyata Husin, Asta mengenalnya. Kuk, ditarik-tarik celananya. Kemudian dihadik Asta. Jangan gigit celana baruku. Tapi Husin tertawa. Paman ya, seru Husin. Ternyata Paman Kiko memakai topeng. Paman Kiko membuka topengnya. Ketahuanlah bahwa bapak itu adalah Paman Kiko. Topengnya sudah tersebut ya, sudah disebutkan. Nah, bagaimana kelanjutannya? Sorenya anak-anak, Husin meminjam topeng Paman Kiko. Husin meminjam topeng Paman Kiko. Jangan main layangan di tengah jalan, tegur Husin menggoda teman-temannya. Nah, kebetulan ada anak-anak yang sedang bermain layang-layang di tengah jalan. Lalu ditegurlah. Jangan main layangan di jalan, tegur Husin menggoda teman-temannya. Paman Kiko tersenyum melihat dari jauh. Ya, Paman Kiko dari jauh mengintip Husin memakai topeng, menggoda teman-temannya yang sedang bermain layang-layang. Paman Kiko tersenyum saja melihat ulah Husin. Kemudian
yang kolom yang keempat, aku mau jalan-jalan dulu, gumam Paman Kiku. Ia melewati sebuah rumah yang ada pohon mangganya, buahnya lebat sekali. Paman Kiku segera memungut batu dan melempari mangga. Wah, mangga di pohon itu karena tidak mempunyai galah, maka Paman Kiku melempari mangga itu dengan sebuah batu. Tiba-tiba ada suara lagi yang melarang. Beraninya kau mencuri manggaku, tegur Pak Ali yang bertubuh kecil. Ia pemilik rumah baru itu. Jadi Paman Kiku belum mengenalnya. Paman Kiku tertawa. Kau tak bisa membohongiku. Sini, tawa Paman Kiku. Nah, disinilah topeng itu mulai beraksi, anak-anak. Tadi ketika Paman Kiku memakai topeng, kemudian melarang si Husin untuk bermain di jalan, kemudian si Asta mengetahui. Yang kedua, si Husin meminjam topengnya Paman Kiku, kemudian untuk melarang teman-temannya bermain layang-layang. Nah, kali ini rupa-rupanya kena batunya si Paman Kiku saat melempari pohon mangga. Tiba-tiba ada orang yang melarangnya. Beraninya kau mencuri manggaku. Si Paman Kiku tidak percaya. Kau tak bisa membohongiku, Sin. Tanya Paman Kiku. Dikiranya Paman Kiku apa? Berarti apa, anak-anak? Dikiranya Paman Kiku orang tersebut adalah si Husin yang lagi memakai topeng. Nah, padahal bukan, anak-anak. Padahal itu adalah orang pemilik pohon mangga yang beneran. Orangnya tidak memakai topeng, tetapi Paman Kiku karena sudah terbiasa membohongi tadi, atau yang dibohongi Paman Kiku dan Husin, sehingga semua dianggap bertopeng. Semua dianggap Husin bertopeng atau Paman Kiku bertopeng. Nah, itulah kena batunya sebuah topeng. Nah, sekarang ada orang yang melarang melempari mangga. Dikira Paman Kiku adalah Husin yang memakai topeng, ternyata adalah orang beneran. Apa katanya? Paman Kiku mengira Pak Ali adalah Husin. Jangan tertawa. Wah, marah itu orangnya. Jangan tertawa. Marahlah Pak Ali. Kau tak bisa membohongiku. Sini, Sin. Kau tak bisa membohongiku, Sin. Nah, ini Paman Kiku tetap ngeyel seperti itu, tetap tidak percaya. Kau tidak bisa membohongiku, Sin. Tuh, kumismu sudah miring. Ujar Paman Kiku sambil menarik kumis Pak Ali. Dikiranya itu adalah topeng. Ditariklah kumis orang tadi. Dikira itu adalah kumis topeng. Ditariklah. Aduh, Pak Ali menjerit. Aduh, jerit Pak Ali kesakitan. Karena apa? Karena memang itu kumis beneran, bukan topeng. Sudah terlanjur ditarik oleh si Paman Kiku. Kena batunya. Paman Kiku tentu saja terkejut, anak-anak, melihat bahwa kumis yang ditarik adalah kumis beneran, bukan kumisnya topeng. Kumis Pak Ali yang sesungguhnya. Lalu bagaimana? Tentu saja Pak Ali marah. Bagaimana kelanjutannya? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih tetap di Anak Kreatif. Paman Sam akan melanjutkan dongengan cerita tentang
cerita bergambar. Tetapi sebelum melanjutkan, Paman Sam mengingatkan anak-anak, jadi bagaimana ketika seseorang itu bohong, sering membohongi atau sering berbohong, maka apa yang dilakukan ketika benar itu pun dikira bohong. Seperti topeng ini tadi, Paman Kikuk memakai topeng dikira orang beneran, ternyata Paman Kikuk memakai topeng. Husin memakai topeng dikira pemain layang-layang adalah orang beneran, bukan Husin, karena wajah topengnya memang berwajah orang tua. Nah, sekarang ketika Paman Kikuk menemukan orang beneran, nah Paman Kikuk tidak percaya, dikiranya juga topeng, padahal orangnya tidak memakai topeng, wajahnya wajah orang beneran. Sampai-sampai Paman Kikuk menarik kumisnya, dikira kumis itu kumis topeng, ternyata kumis beneran. Tentu saja orangnya menjerit kesakitan, aduh, ditarik oleh si Paman Kikuk, orangnya marah sekali. Kata Paman Kikuk, wah, asli rupanya, gumamnya. Tentu saja dengan perasaan takut, dengan badan yang gemetar, Paman Kikuk terkejut sekali. Maaf Pak, maaf, saya kira ini adalah teman saya yang memakai topeng. Paman Kikuk langsung meninggalkan orang itu. Hei, awas, jangan lari, awas kau, ujar Pak Ali sambil mengejar Paman Kikuk. Wah, Paman Kikuk dikejar oleh orang itu. Ya karena orang ini kesakitan, jadi ada dua kesakitan. Yang pertama, mangganya dilempari batu oleh Paman Kikuk, yang kedua kumisnya ditarik. Wah, ini tentu saja Pak Ali ini menjadi sangat marah. Dikejarlah Paman Kikuk. Hei, jangan lari, awas kau, jangan lari, ujar Pak Ali sambil mengejar Paman Kikuk. Paman Kikuk tentu saja lari pontang-panting sampai ada parit. Paman Kikuk terjebur di parit, tetapi cepat-cepat dia bangkit dan lari lagi. Pak Ali mengejarnya, tetapi Pak Ali hampir saja tidak bisa mengejar karena larinya juga tidak secepat Paman Kikuk. Namun demikian, Pak Ali tetap mengejar. Kenapa mengejar? Bukan karena Pak Ali akan menghukum Paman Kikuk, tetapi Pak Ali ingin menasihati Paman Kikuk. Dikejarlah. Apakah benar-benar Paman Kikuk nanti akan dinasihati atau dihajar, membalas kesakitan kumisnya yang ditarik? Wah, dikejar. Wah. Sampai akhirnya melewati Husin. Husin ada di ujung kampung sana. Paman Kikuk berlari, dikejar oleh Pak Ali. Sampai melewati Husin. Nah, Husin terkejut juga. Kok ada Pak Ali berlari-lari, di depannya ada Paman Kikuk? Wah, Pak Husin langsung bertanya, ada apa Pak? Ada apa? Tanya Husin pada Pak Ali. Lalu Husin melihat topengnya. Loh, topengku hampir mirip dengan wajah Pak Ali. Dia juga berkumis, topengku juga berkumis. Nah, gitu. Wah, pasti inilah yang menjadi penyebab. Pastilah Paman Kikuk salah menerka, dikiranya Pak Ali memakai topeng karena sama-sama memakai kumis. Nah, begitu gumam si Husin dalam hati. Lalu tanya Husin pada Ali, wah, Pak, Bapak juga berkumis ya? Kenapa? Emangnya kenapa? Katanya Pak Ali sambil terengah-engah berlari. Husin mengikuti sambil berlari. Kalau begitu, hati-hati dengan bapak gemuk itu. Hah? Kenapa?
kenapa Bapak Gemuk itu? Maksudnya Bapak Gemuk adalah si Paman Kiko. Nah, di sini Husin rupa-rupanya mengatur siasat. Kenapa? Kenapa orang gemuk itu? Bapak yang gemuk itu? Bapak berkumis tambah penasaran. Kalau begitu, hati-hati dengan Bapak Gemuk itu. Dia pencuri mangga dan suka menarik kumis orang. Ternyata digedoi juga, dibohongi juga. Oh, benarkah? Iya, tadi juga mencuri mangga di rumahku, kata Pak Ali. Wah, semakin yakin bahwa Pak Ali, bahwa orang yang dikejar itu seperti yang dikatakan oleh si Husin. Masa, Husin bingung. Masa sih dia mencuri mangga? Iya. Wah, diparani, dikejar. Nah, tahu tidak, ketika si Paman Kiko melewati Husin tadi, Husin cepat-cepat, karena tahu siasatnya, Husin cepat-cepat memberikan topeng pada Paman Kiko. Maka segeralah dipakai oleh Paman Kiko. Begitu Pak Ali menghampiri Paman Kiko, ternyata rupanya sudah berubah. Paman Kiko sudah berubah menjadi tua, berkumis seperti Pak Ali. Pak Ali menjadi bingung. Wah, kemana tadi orangnya? Tadi kayaknya lewat sini, tetapi kok tidak saya jumpai. Yang dijumpai adalah Paman Kiko memakai topeng. Yang itulah sebenarnya yang dicari oleh Pak Ali. Nah, itulah anak-anak cerita seri Paman Kiko, Husin dan Asta, judulnya Topeng. Nah, apa makna yang bisa kita petik? Jangan suka berbohong, jangan suka melakukan perbuatan bohong, karena ketika kalian melakukan kebenaran dikira juga masih bohong, seperti topeng. Jangan jadi topeng ini bisa mewakili makna jangan suka berpura-pura. Biasalah dengan tidak kepura-puraan, tidak perlu memakai topeng, kecuali kalau topeng itu memang untuk pertunjukan seni atau tari topeng. Nah, itulah anak-anak cerita Paman Sam hari ini. Mudah-mudahan minggu depan Paman Sam juga akan masih membacakan cerita-cerita seri dari Paman Kiko dan Husin serta Asta, dalam rangka anak-anak bisa mengenal pengetahuan tentang cergam atau komik dan lebih berkreatif. Itulah sebabnya Paman Sam selalu berpesan, anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.